Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat. Semangat. Nah, ketahuannya sebagian ada keempat pramuka. Nah, karena itu termasuk salah satu yel-yel daripada pembelajaran pramuka. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak absen dulu nama-namanya. Yang pertama, Adipat Kanandita, mana? Ya, ada Adam Saifullah. Mana orangnya pintar? Alhamdulillah hadir orangnya. Asyifa Nuzula Putri. Asyifa itu tahu lah artinya obat, obat penawar hati. Asal jangan obat penawar mantan aja. BG Kuensi Aisyah, mana? Aisyah artinya cerdas. Makanya kita tuh memberi nama itu yang baik-baik aja. Masa kita memberi nama anaknya Fir'aun? Dian Ramadhani mana? Ya, alhamdulillah baik. Hari ini pembelajarannya tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu untuk mengambil berkahnya, siapa pintar memimpin doanya sebelum belajar? Ya, Pian. Ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Sekarang hari ini kita akan masuk pembelajaran yaitu menghadirkan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semuanya lihat ke muka. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan hakikat sembahyang zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik operations kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Bilanya orang dan sembahyang, insya Allah hidupnya akan terarah. Melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat kuites tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Apa contohnya? Kayak bian semalam tulak kehaulan, pasti mau story ya ada. Nah, itu termasuk pembelajaran melalui media. Padahal ikut tren-tren juga. Tapi karena tergantung nih niatnya. Lanjut. Muhammad Adifa mana pintar? Adifa tadi mana? Baca pintar di atas, lihatlah. Yang pertama, Pak. Ya. Pintar lagi. Pintar, lanjut. Kita lanjut selanjutnya yaitu mengenal sholat. Apa garam sembahyang tuh? Karena banyak orang yang belum mengenal itu sembahyang. Nah, untuk selanjutnya kita simak bersama-sama. Jangan lupa disimak pembelajaran di atas. Pengertian sembahyang yang pertama, bahasa yaitu doa. Orang sembahyang itu seakan-akan berdoa kepada Tuhannya. Kenapa? Allah Ta'ala menciptakan manusia dasan apa? Dasan berdoa, beribadah. Pian, baca. Yang ini jika kita lanjut, Pian baca. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk
berpikir bersih, dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Salat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Salat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri kepada Allah, memahami keagungannya, kesadaran yang membuat manusia tidak melakukan akhlak tercela. Pintar, lanjut di sampingnya baca pian. Pintar, baca. Sejarah diperintahkan salat disyariatkan kepada semua agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Yang kedua mewajibkan salat lima waktu Islam berat. Versi 1 bagi 7 Rajab tahun 7 Hijriah, versi 2 17 Ramadan tahun 2023. Ya, sudah cukup. Lanjut lagi. Salat adalah doa seorang muslim. Baca si di belakangnya pintar, pian. Baca. Ya. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya dilakukan hanya untuk mencapai keridhaannya. Pada surat Al-Fatihah ditunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Jika doa ini diucapkan dengan sepenuh hati, maka pikiran dan hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan munkar akan tersingkirkan. Artinya apa? Orang yang selalu mendirikan sembahyang insya Allah berada di jalan yang lurus. Makanya di dalam sembahyang itu ada namanya surah Al-Fatihah. Artinya apa? Bila nyata tinggal maka kada sah sembahyang. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lanjut pintar. Nah, pertama rukun sembahyang. Baca. Yang dibuka. Pian baca. Pintar. Rukun sholat. Ya. Perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat itu tidak teranggap. Ada saudara Indra Setiawan, baca pintar. Yang membatalkan sembahyang apa-apa aja. Indra Setiawan. Ya. Bicara secara mengajak banyak penjelasan secara beruntung adat keluarga najis atau keterangan najis terbuka auratnya serta teratas di dalam sholat merubah niat. Iya, merubah niat. Sudah cukup. Yang pertama di situ yang membatalkan sembahyang yaitu berbicara dengan sengaja. Kayak apa contohnya? Misalnya sembahyang sambil bepanderan, maka batallah sembahyang. Siapa yang bisa mencontohkan? Ayo, yang bisa mencontohkan siapa? Ada pintar? Ya, coba kayak apa contohnya? Ya, coba pian berdiri di tempat aja sembahyang, berarti bepander kayak apa contohnya? Ya. Ya. Nah, itu termasuk membatalkan sembahyang. Tepuk tangan dulu. Nah, sudah. Yang langsung aja nih, yang kelima, terbuka auratnya tak kala di dalam sembahyang. Artinya apa? Ketika sembahyang kada berbaju, salah sembahyangnya. Ada sembahyang karena aurat laki-laki mulai dari pusat sampai lutut. Jadi sembahyang itu harus menutup. Kayak apa contohnya? Misalnya sembahyang terbuka aurat. Siapa yang bisa mencontohkan pintar? Tadi kan sudah laki-lakiannya. Boleh Bapak Anda mendengar dari siapa namanya pintar? Ya, Rizky, coba. Contohnya misalnya sembahyang kelihatan aurat, misalnya kayak apa? Misalnya sholatnya menggunakan celana pendek. Nah, itu maksudnya apa? Sembahyangnya bercawatan aja Pak hafal. Nah, itu yang pertanyaannya adalah suah sembahyang kada berpakaian. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam ketika keluar daripada kemudian langsung sujud 2 rakaat. Itu kisahnya lanjut. Nah, lanjut lagi ke atas. Lihat di selanjutnya yaitu rukun
apa yang membatalkan sembahyang. Selanjutnya mengenal zikir. Nah, tadi sudah kita membahas masalah sembah. Sekarang masuk lagi materinya tentang zikir. Apa garan zikir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya yaitu ingat. Berarti kita itu harus ingat siapa yang menciptakan kita. Lanjut pintar. Mengenal zikir yaitu pertama bahasa yaitu ingat, mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dalil tentang zikir. Nah, ada di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dan ketahuilah mengingat Allah sembahyang itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Artinya itu di dalam sehari jangan sampai kada ingat lawan yang menciptakan kita yaitu yakni Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ankabut. Kapan waktu untuk berzikir? Ayo baca siapa lagi yang di belakangnya yang suaranya yang hendak mendengar Bapak pintar. Ian, baca. Kapan waktu? Satu, menunggu transportasi umum. Iya. Waktu sholat tiba. Tiga, menunggu waktu berbuka puasa tiba. Saat memasuki atau menunggu minuman. Lima, kapan saja kita bisa berzikir. Nah, stop. Lanjut lagi yang membaca tadi. Kita ambil poin yang ke-5 aja. Kapan saja kita bisa berzikir itu maksudnya kayak apa pintar? Kapan aja mau waktu kita ngapain. Nah, boleh berzikir kecuali mengaji ketika waktu haid. Kalau boleh misalnya Bapak bertanya lawan pian, kan di sini kan kalimatnya kapan saja, berarti boleh aja kapan saja. Misalnya ulun memberikan pertanyaan, bolehlah kita berzikir di dalam WC misalnya, kan kapan saja. Jadi ada pertanyaan misalnya di dalam WC Bang Pak Hasan, bolehlah. Ayo, apa benar? Kenapa alasannya pintar? Ya tempat iblis. Makanya ketika orang azan tuh semuanya iblis tuh larian ke dalam WC. Ya, jadi bebuat laki-lakian, babinian jangan katudi belawas-lawas di dalam Apa zikir? Yang pertama zikir dengan hati. Artinya cukup mengingat bahwasanya kita ini diciptakan untuk beribadah. Itu dia zikir dengan ucapan. Misalnya subhanallah walhamdulillah. Itu termasuk ucapan. Yang ketiga zikir dengan perbuatan. Artinya apa? Membantui. Nah itu termasuk diantaranya apa? Yang semalam yang menjadi yang relawan itu membantui tidak? Itu termasuk ibadah, membantu dalam kebaikan. Lanjut lagi pintar. Nih, sholat untuk meraih takwa dan menghindari perilaku tercela. Nah, itu ada poin-poinnya. Nah, ini itu ada link untuk tentang zikir. Jadi, kesimpulan hari ini tentang pembelajaran yaitu yang pertama apa? Tentang sembah. Yang kedua apa? Tentang zikir. Jadi karena bertanya kepada salah satu daripada pian, apa makna daripada sembahyang untuk apa? Coba pian jawab. Untuk sembahyang, berdoa untuk ingat. Tepuk tangan dulu. Yang di belakangnya mantan itu bisa diingati. Ya, apa lagi? Zikir itu dapat membuat kita ingat dengan Tuhan yang menciptakan kita. Karena yang menciptakan kita siapa? Allah. Kesimpulannya hari ini apa? Jangan sampai meninggalkan sembahyang 5 waktu. Karena itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Sebelum Bapak tutup untuk mengambil berkahnya agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Siapa pintar yang hendak memimpin doa sesudah pembelajaran? Coba. Tadi ya, pimpin pintar doa. Pelajaran selanjutnya semoga ilmu yang kita dapat dapat diambil dari diamalkan. Berdoa setelah belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya minggu depan pertemuan kita yaitu membahas tentang sholat gerhana. Dan kesimpulannya sudah dan manfaatnya sudah juga dijelaskan. Sebelum Bapak tutup, ada pesan Bapak, hati-hati kalau pulang ke rumah, jangan bersinggah-singgah kalau pian-pian mencari kemana aja belum datang-datang lagi. Nah, untuk menutup, Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.